Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki dalam neraca lajur perusahaan jasa. Neraca lajur itu sendiri kadang suka disebut dengan kata worksheet atau kertas kerja. Jadi neraca lajur ini merupakan alat bantu ya, yaitu suatu kertas atau daftar yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua rekening yang ada di neraca saldo dan dibuat pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Tujuan dibuatnya neraca lajur itu sendiri adalah untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, membantu menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pembuatan ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, memungkinkan penyesuaian laporan keuangan sementara tanpa harus menyelenggarakan jurnal penyesuaian secara formal. Jadi, ketika kita membuat AJP, bisa kita membuat jurnalnya dulu atau langsung kita masukkan ke dalam neraca lajur. Ini untuk penjelasan yang nomor 3 ya, dari tujuan neraca lajur. Proses penyusunan neraca lajur itu sendiri, yang pertama adalah kita memasukkan saldo-saldo rekening buku besar ke dalam kolom-kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur. Yang kedua, memasukkan ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom-kolom penyesuaian. Yang ketiga, mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Yang keempat, memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laba rugi dan neraca. Yang kelima, menjumlahkan kolom-kolom laba rugi dan kolom-kolom neraca serta memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka pengimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas. Dan sekali lagi menjumlahkan kolom tersebut. Nah, jadi ini proses penyusunan neraca lajur. Nanti proses ini akan kita bahas dengan contoh soal di Azkia Dekorator. Untuk bentuk neraca lajurnya, ini bentuk neraca lajur atau formulir neraca lajur pada umumnya. Yang pertama adalah di sini kita isi dengan identitas perusahaan. Kita bisa tulis nama perusahaannya ya, ini nama perusahaannya apa? Misalnya kalau Azkia Dekorator, berarti di sini Azkia Dekorator. Terus bahasa yang kedua ada kertas kerja, bisa ditulis kertas kerja atau neraca lajur. Ini untuk periodenya. Periodenya bulan berapa neraca lajurnya. Setelah itu kita buat kolom ya. Kolom yang pertama diisi nomor rekening, kemudian nama rekening, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Selanjutnya ada debit kredit ya, neraca saldo debit kreditnya berapa, penyesuaian debit kredit berapa, neraca saldo disesuaikan debit kreditnya berapa, laba rugi debit kreditnya berapa, dan neraca debit kredit berapa. Setelah itu kita bahas contoh soal ya, biar lebih paham bagaimana cara membuat neraca lajur. Di sini ada contoh soal Azkia Dekorator, neraca saldonya per 31 Desember 2010 ya. Jadi di sini sudah bisa dilihat ya neraca saldo untuk Azkia Dekorator. Ada nomor, nama rekening ya, nama rekening, debit, dan kredit. Nama rekeningnya mulai dari kas sampai dengan biaya listrik, air, dan telepon. Totalnya berapa? Ya di sini ada ya debitnya 68.080.000, kreditnya 68.080.000, harus sama ya. Itu ada data penyesuaian per 31 Desember 2010. Nah, ini ada data penyesuaiannya. Yang nomor 1 adalah perlengkapan yang masih ada per 31 Desember 50.000. Berarti kata-kata ini menggambarkan bahwa saldo akhir untuk perlengkapan adalah 50.000. Nah, nomor 2 adalah gaji pegawai yang masih harus dibayar, yaitu 18.000. Yang nomor 3, biaya bunga yang masih harus dibayar 4.000 rupiah. Yang nomor 4, depresiasi peralatan 5% per tahun. Yang kelima, depresiasi kendaraan 10% per tahun. Diminta buatlah neraca lajur usaha Azkia Dekorator per 31 Desember 2010. Saya akan buat dulu untuk data jurnal penyesuaiannya ya. Jadi untuk penyesuaian dari data penyesuaian ini itu nih ya.
Askia Dekorator, jurnal penyesuaian 31 Desember 2010. Yang pertama, untuk tanggal, ketika kita membuat jurnal penyesuaian, untuk tanggalnya adalah selalu akhir periode. Yang nomor 1 tadi, saldo perlengkapan per 31 Desember tadi adalah 50.000 ya, berarti jurnalnya adalah di debitnya biaya perlengkapan sebesar 215.000, kreditnya perlengkapan 215.000 ya. Kalau misalnya di neraca saldo tadi ada 265.000 saldonya, saldo akhirnya 50.000, berarti selama bulan Desember itu ada pemakaian sebesar 215.000. Maka ini jurnalnya ya, biaya perlengkapan di debit, kreditnya perlengkapan 215.000 ya. Kemudian untuk yang kedua ya, tadi ada gaji yang masih harus dibayar ya. Gaji yang masih harus dibayar adalah 18.000. Berarti kita jurnal penyesuaiannya adalah biaya gaji di debit 18.000, kreditnya adalah hutang gaji 18.000. Untuk nomor 3, tadi ada biaya bunga yang masih harus dibayar. Maka jurnalnya adalah biaya bunga di debit, kreditnya adalah hutang bunga 4.000. Untuk nomor 4, ada akumulasi penyusutan peralatan, yaitu sebesar 400.000. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan 400.000. Nah, ini didapat dari, tadi kan neraca saldonya adalah 8 juta untuk peralatan ya. Akumulasi penyusutannya adalah 5% per tahun. Berarti jurnal penyesuaiannya adalah biaya penyusutan peralatan 400.000 ya di debit, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan 400.000. Angka 400.000 ini didapat dari 8 juta dikali 5%. Untuk yang nomor 5, tanggal 31 Desember 2010, yaitu ada penyusutan kendaraan. Neraca saldo untuk kendaraan tadi adalah 36 juta. Data penyesuaiannya adalah 10% per tahun. Berarti biaya penyusutan kendaraannya adalah 36 juta dikali 10%, maka jadi 3.600.000. Debitnya adalah biaya penyusutan kendaraan 3.600.000, kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan 3.600.000. Total penyesuaiannya adalah 4.237.000 di debit, kreditnya 4.237.000. Debit dan kredit selalu sama ya, ingat ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ada? Sudah paham ya? Tidak ada, Ibu. Ya. Kalau tidak ada, nanti saya lanjutkan. Ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke dalam menyusun neraca lajur ya. Kita menyusun neraca lajur. Nah, ini ya. Jadi sekarang kita menyusun neraca lajur Askia Dekorator. Ini saya sudah buatkan kolom-kolomnya, biar lebih mudah ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat atau menulis atau mengketik ya nama usahanya dulu, yaitu Askia Dekorator. Askia Dekorator. Nah ini harus ada ya. Ini adalah merupakan keterangan ya. Jadi kita tahu, oh ini neraca lajur milik Askia Dekorator. Periodenya periode berapa nih? 31 Desember 2010 ya. Askia Dekorator neraca lajur untuk periode 31 Desember 2010. Nomor rekening kita buat saja ya. Nomor rekeningnya, nama rekeningnya, neraca saldo, debit kredit. Nah, ini semua kita ambil dari soal ya. Kita pindahkan aja semua dari soal. Karena neraca lajur ini kita memindahkan semuanya ya yang telah kita buat. Karena di soalnya sudah ada neraca saldo, maka kita tinggal pindahkan saja. Untuk nomor rekeningnya sudah saya buatkan ini ya.
Nomor rekening ini adalah ada keterangannya nih, angka depan kan ada 1 nih, 1, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Angka 1 ini untuk aktiva, angka 2 yang depannya ini untuk hutang ya, angka 3 untuk modal ya, dan angka 4 ini untuk pendapatan, angka 5 adalah biaya biaya ya. Jadi ada angka depannya ini merupakan sudah istilahnya sudah ada aturannya ya. Ini angka depan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalnya nanti ada biaya lagi berarti akunnya adalah 5 berapa sekian-sekian. Itu sekiannya boleh ditentukan sendiri. Tapi angka depannya tetap harus ikut aturan. Nah ini adalah neraca saldonya yang tadi kita pindahkan dari soal ya. Kemudian ayat jurnal penyesuaian yang tadi kita buat, kita pindahkan di sini. Kalau misalnya mau buat langsung AJP-nya bisa Bu? Boleh. Jadi kalau misalnya tadi kita dapat data penyesuaian, tapi kita mau langsung memasukkan ke AJP-nya, itu boleh ya. Yang pertama, soal pertama tadi adalah biaya pemakaian perlengkapan ya. Tadi ada saldo sisanya 50.000. Berarti kita ada biaya pemakaian perlengkapan yaitu sebesar 215.000. Ketika di nama rekening sini tidak ada, maka kita tambahkan di bawahnya. Ya. Biaya pemakaian perlengkapan sebesar 215.000. Nah, kreditnya tadi adalah perlengkapan. Kreditnya perlengkapan, karena ini sudah ada perlengkapan, maka kita tambahkan saja di sini perlengkapan. Untuk yang nomor 2, tadi ada biaya gaji di debit, kreditnya hutang gaji. Biaya gaji ada ya, kalau biaya gaji ada, berarti kita tambahkan di sini aja 18.000. Hutang gaji tidak ada, kita tambahkan di bawahnya sebesar 18.000 di kredit. Untuk nomor 3 tadi ada biaya bunga di debit, kreditnya hutang bunga. Biaya bunganya kita tambahkan sebesar 4.000. Kreditnya adalah hutang bunga sebesar 4.000. Begitu juga untuk biaya akumulasi penyusutan peralatan, biaya akumulasi penyusutan kendaraan, ya, kita tambahkan di sini karena biaya akumulasi penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan tidak ada, maka kita tambahkan langsung di bawah ya. Itu juga dengan biaya akumulasi penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Total ayat jurnal penyesuaiannya adalah 4.237.000 di debit, kreditnya 4.237.000. Sama ya, balance berarti ini. Kalau misalnya enggak balance, berarti kita ada salah masukin ya ke ayat jurnal penyesuaiannya. Setelah AJP selesai, kita langsung lanjut ke kolom neraca saldo disesuaikan. Untuk neraca saldo disesuaikan ya, kita harus menghubungkan antara neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian ya, isinya nih. Yang pertama di sini ada kas ya. Kas di neraca saldo ada 18.200.000. Tidak ada penyesuaian. Maka kalau tidak ada penyesuaian, kita langsung masukkan saja angka yang ada di neraca saldo 18.200.000. Untuk perlengkapan, ya, kita ada penyesuaian ya. Penyesuaian sebesar 215.000 ya, 265 dikurang 215.000, maka hasilnya adalah 50.000. 265.000 debit, kreditnya di penyesuaian 215.000. Maka neraca saldo disesuaikannya adalah 50.000. Agar bisa lebih, oh ya, dari mana nih Bu dapatnya? Kalau misalnya kita mau isi neraca saldo disesuaikannya debit atau kredit? Disesuaikan dengan saldo normalnya ya. Pernah belajar kan saldo normal untuk aktiva itu di debit. Kalau hutang saldo normalnya di kredit. Berarti kalau saldo normalnya debit, ketika dia ketemu debit sama debit ditambah. Ketika debit ketemu kredit dikurang. Ya. Untuk selanjutnya ada peralatan ya.
peralatan sampai dengan pendapatan jasa ini tidak ada penyesuaian ya. Berarti kita langsung pindahkan saja. Kalau tidak ada penyesuaian, kita langsung pindahkan saja. Ya. Setelah itu ada biaya gaji. Biaya gaji ada penyesuaian ya, karena saldo normalnya biaya gaji itu kan di debit ya. Jadi debit ditambah debit sama dengan 3.018.000 ya. Kemudian ada biaya listrik. Biaya listrik juga tidak ada penyesuaiannya, langsung kita pindahkan saja. Biaya listrik tidak ada penyesuaian ya. Ketika tidak ada penyesuaian, kita langsung ambil angka dari neraca saldo. Begitu juga untuk biaya pemakaian perlengkapan, hutang gaji, biaya bunga, hutang bunga, biaya akumulasi penyusutan peralatan, biaya akumulasi penyusutan kendaraan, dan akumulasi penyusutan kendaraan. Ini tidak ada neraca saldonya, tetapi ada penyesuaiannya. Berarti kita langsung pindahkan juga. Ya. Itu kita jumlah lagi debitnya 72.102.000, kreditnya 72.102.000 ya. Total debitnya dan kredit harus sama ya. Setelah neraca saldo disesuaikan, kita lanjut ke kolom laba rugi. Ke kolom laba rugi ini kita ambil angka dari neraca saldo disesuaikan ya. Neraca saldonya disesuaikan. Maksud neraca saldo disesuaikan ini adalah neraca saldo yang sudah disesuaikan ya. Nih, neraca saldo sudah disesuaikan. Sudah disesuaikan dengan ayat jurnal penyesuaian. Jadi ada kolom neraca saldo disesuaikan. Kemudian dari neraca saldo disesuaikan kita bagi ya ke dalam laba rugi dan neraca. Di kolom laba rugi ini kita tidak langsung ambil angka semuanya dari neraca saldo, tetapi kita pilih yang masuk ke kolom laba rugi adalah akun-akun pendapatan dan biaya ya. Pendapatannya di sini sebesar 11.080.000 pindahkan ya. Kemudian ada biaya, ada biaya gaji, biaya listrik, biaya pemakaian perlengkapan, biaya bunga ya, ada biaya akumulasi penyusutan peralatan, biaya akumulasi penyusutan kendaraan. Semua biaya-biaya kita pindahkan ke sini ya. Nah, ya. Ini kasih dulu ya, biar nggak bingung. Biar cepat tadi saya sengaja saya udah isi dulu ya. Setelah itu saya kasih warna hitam biar lebih cepat menerangkannya, nanti bisa bertanya. Nah, di sini ada pendapatan sebesar 11.080.000 ya di debit. Kreditnya adalah totalnya 7.852.000. Total di kredit ini adalah total pendapatan ya. Di debitnya ini adalah total biaya. Kita bisa lihat angka kredit lebih besar daripada angka debit, maka perusahaannya adalah laba karena pendapatannya lebih besar daripada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Askia Dekorator, maka hasilnya adalah laba. Kalau laba kita catatnya di sini ya, saya ulangi lagi nih, tadi saya hapus, sekarang saya ulangi lagi ya. Sini 3.228.000 ya. Kalau misalnya seandainya perusahaannya rugi, kalau rugi berarti kan kreditnya lebih kecil daripada di debit kan, maka letaknya adalah kalau perusahaan rugi, letak di kolom laba ruginya adalah sebelah kredit. Kalau laba, letaknya di sebelah debit pada kolom laba rugi. Kemudian kita jumlahkan lagi ya. Debit ditambah dengan laba bersih sama dengan 11.080.000. Begitu juga di kreditnya ya. 11.080.000. Setelah laba rugi selesai, kita langsung ke kolom neraca. Neraca adalah akun-akun aktiva dan akun
pasifa. Kita isinya dengan akun aktiva dan akun pasifa. Ya. Ada kas, perlengkapan, peralatan, semua akun-akun. Biar nggak bingung nih adalah akun-akun yang depan angka depannya adalah 1, 2, dan 3. Ya. Karena ada mahasiswa yang biar gampang saya pakainya yang depan akunnya aja Bu. Kalau neraca berarti dia akunnya aktiva atau ada akun pasifa, yaitu akun angka yang depannya angka 1, 2, dan 3. Nah, langsung pindahkan. Sebentar. Setelah itu ada apa lagi nih? Di bawah kan tadi kita ada penambahan akun ya. Ada nih hutang gaji ya. Kemudian ada hutang bunga. Nah, ini masuk neraca. Akumulasi penyusutan peralatan ya, ini masuk neraca. Kalau biayanya masuk laba rugi, tapi akumulasi penyusutannya masuk neraca. Akumulasi penyusutan kendaraan masuk neraca. Kemudian kita total lagi ya, berapa debit dan berapa kredit. Setelah itu kita lihat saldo debit lebih besar daripada kredit ya, karena ini menandakan bahwa perusahaan ini laba. Jadi kita catat di sini. Nah, debit kurang kredit ya. 3.228.000. Hasilnya sama kan antara hasil angka ini dengan di laba rugi. Kalau tidak sama berarti salah neraca lajur kita. Nah, kalau perusahaannya rugi berarti neracanya ada di sebelah debit di sini. Ruginya ada di sebelah debit. Kalau laba berarti di sebelah kredit. Ingat ya. Nah, ini sering keluar nih di UTS nih. Kalau misalnya perusahaan rugi pada kolom neraca di neraca lajur letaknya adalah sebelah debit kalau rugi, kalau laba ada di sebelah kredit. Nah, ini yang suka terbalik ya. Nah, ini karena ini perusahaannya laba, maka di kolom neracanya di sebelah kredit. Kemudian kita total kembali ya. Nah, sama ya. Jadi intinya semuanya harus balance. Berarti ada angka selisihnya, itu berarti selisih debit atau kredit ya pada kolom laba rugi dan neraca. Ya, untuk Maaf Bu, boleh diulang yang neraca Bu? Neraca lajurnya jumlahnya itu kredit itu hasilnya ditaruh di mana kalau lebih besar dari debitnya Bu? Untuk yang laba rugi atau neraca? Neraca. Kalau neraca, kalau misalnya perusahaannya rugi ya. Kalau rugi nanti letaknya di debit. Nih, kalau rugi di debit gitu. Letaknya di sini ya. Kalau perusahaannya laba berarti letaknya di kredit. Angka ininya ya. Angka yang 3.228. Sampai sini bisa dipahami? Ada lagi yang mau bertanya? Nih misalnya gini, saya rubah angkanya ya. Ini kita hapus dulu sebentar ya. Untuk sementara kalian abaikan angka atasnya ya. Nah, saya hapus angka ininya nih ya, biar untuk membedakan kalau perusahaannya rugi. Bisa. Kalau misalnya laba ruginya di kreditnya sebesar 12 juta. Kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan lebih besar, katakanlah 13 juta. Berarti perusahaannya laba atau rugi nih? Laba atau rugi? Laba. Oh, laba. Kan kita lagi rugi ya, karena pendapatan kita 12 juta. Terus pengeluaran kita adalah 13 juta. Ya. Berarti kita letakkannya di sini ya, di kolom kredit. Laba ruginya di kredit kalau rugi. 12 juta. 12 juta. Kurang 13 juta ya. Satu. Ya. Nah, maksudnya nanti angkanya di bawah ini tinggal nurunin aja 13 juta ya. Jadi di sini kalau misalnya dia 1 juta, kalau misalnya kita nanti di sininya kurang atau tambah, pokoknya angka di debit dan kreditnya, angka debit dan kredit ini harus sama. Berarti di bawah turun 13 juta, di bawah juga 12 juta tambah 1 juta berarti 13 juta. Paham maksudnya ya? Paham? Paham. 1 juta kan berarti tadi ruginya.
Ini kita tambah dengan yang ini, ada kan? Ada. Nah, ini 12 juta ditambah rugi kan tadi? Sama kan? Tapi kalau misalnya di sini berarti kalau rugi angka di sini ada berbeda lagi kan? Angka di sini pasti beda. Berarti lebih besar di kredit. Katakanlah di sini lebih besar ya. Karena ini kalau seperti ini, di kreditnya lebih besar 18 juta, debitnya 17 juta, berarti ini rugi ya. Kita lihat saja sebenarnya patokannya dari laba rugi. Kalau laba rugi di sini rugi, berarti otomatis neracanya juga rugi. Maka letaknya adalah 1 jutanya di sini ya. Ya, 1 juta. Kita total sekarang. Sampai sini paham? Paham ya? Letak debit sama kreditnya jangan sampai terbalik. Nah, ini yang sering terbalik-terbalik. Nah, karena ini semua nanti mempengaruhi laporan keuangannya. Jadi neraca lajur ini merupakan alat bantu ketika kita membuat laporan keuangan. Jadi lebih mudah. Ketika kita membuat laporan keuangan untuk laba rugi, kita tinggal ambil saja angka-angka yang ada di laba rugi. Untuk membuat laporan neraca, kita tinggal ambil saja angka-angka yang ada di neraca. Nah, ini saya kembalikan dulu ya. Kita kembalikan. Ini adalah nah, ini kita kembalikan sesuai dengan yang tadi ya. Sesuai dengan contoh soal yang tadi. Bisa dipahami ya. Nah, mudah kan buat neraca lajur, kelihatannya aja susah, tapi sebenarnya mudah. Sekian dari saya. Kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak kita selesaikan saja. Cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di Google Classroom atau di grup WhatsApp ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.